Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat karena tentunya saat ini Anda telah naik tingkat atau naik level ke kelas 11 SMA SMK sederajat. Satu saran dari saya, naik kelas atau naik level juga harus dibarengi dengan naik pula cara berpikirnya, manajemen waktunya, karena materi di depan akan menantang bagi teman-teman. Oke, di kelas 11 SMA SMK sederajat, teman-teman akan menemukan satu materi awal, yaitu teks prosedur. Baik, langsung saja. Buku yang digunakan menggunakan buku Kemdikbud tahun 2017. Ya, saya yakin teman-teman juga sedang mempelajari ini, memegang buku ini, dan saya harap teman-teman juga mengikuti dengan membuka buku ini. Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, ini adalah peta konsep yang tersebar di teks prosedur. Ada standar kompetensi 31, 41, 32, dan 42. Nah, ini SK yang akan teman-teman terima selama beberapa waktu mendatang. Kemudian untuk SK berikutnya masih di prosedur, akan saya jelaskan di video berikutnya pula. Baik, mari kita konsentrasi untuk membahas teks prosedur pada kesempatan ini. Poin A yaitu mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Nah, submateri ini berisikan dua poin penting atau dua topik ya. Yang pertama, menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Yang kedua, menuliskan tahapan-tahapan prosedur suatu kegiatan. Oke, yang pertama, menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Keberhasilan melaksanakan suatu prosedur dengan memahami pernyataan umum terlebih dahulu. Nah, teman-teman harus tahu ketika akan melaksanakan, menjalankan tugas sesuatu hal, maka kita harus membaca keterangan-keterangan terlebih dahulu. Karena itu menjadi keberhasilan atau kuncinya, teman-teman. Nah, informasi awal mengenai prosedur yang akan dikerjakan, informasi awal nanti berupa keterangan objek secara umum. Nah, jangan sampai kita ketika berhadapan dengan satu prosedur, kita langsung melaksanakan tanpa mengetahui informasi-informasi terkait. Nah, siapa tahu itu memang sangat penting sekali. Objek yang dikerjakan antara lain kegiatan, aktivitas, atau pengoperasian. Nah, ini membutuhkan prosedur, teman-teman. Atau membutuhkan langkah-langkah. Pernyataan umum berbentuk paragraf, biasanya terletak di bagian bawah judul. Oke, penjelasan ini tentunya tidak akan memperjelas tanpa disertai dengan contoh. Kartu prakerja begitu. Nah, untuk memperoleh, untuk mengakses, atau untuk membuatnya, nah ini pasti ada prosedurnya. Oleh karena itu, kita akan memahami dulu PU-nya atau pernyataan umum. Nah, silahkan di pause video ini, lalu dilihat dulu gambar-gambarnya ya. Kalau sudah, mari kita jelaskan. Yuk daftar kartu prakerja sekarang juga. Di bawahnya ada beberapa kalimat ya. Nah, itu merupakan pernyataan umum, teman-teman. Nah, pernyataan umum ini harus dipahami bagi orang yang ingin mendaftar kartu prakerja. Lalu, kita juga harus membahas pula pernyataan umum di buku ajar, buku paket yang teman-teman sedang simak sekarang ini, yaitu di halaman 9 dan 10. Ya. Nah, di sini ada teks 1 dan teks 2. Cara menghidupkan komputer, nah ini butuh prosedur, dan cara mematikan komputer, ini juga membutuhkan prosedur. Ya, setelah dibaca ya, silahkan dibaca sendiri, maka teman-teman harus menentukan mana PU-nya. Nah, ini dia, sudah saya tunjukkan. Di bawah gambar itu, dari dua teks itu merupakan pernyataan umum yang harus dipahami oleh seseorang. Kemudian, nomor 1-5 dan nomor 1-8 itu merupakan langkah-langkahnya. Nah, itu prosedur awal dalam memahami teks prosedur, teman-teman ya.
Oke, saya kira tidak terlalu sulit pada bagian ini. Kita langsung saja beranjak ke bagian berikutnya, yaitu poin kedua, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu tindakan. Oke, membuat atau mengikuti prosedur berarti berlatih berpikir maupun bertindak secara terstruktur. Paham ya? Nah, ketika kita akan membuat atau mengikuti prosedur, maka secara tidak langsung atau bahkan secara sadar, teman-teman ini akan bertindak secara terstruktur, terarah gitu. Tahapan dalam teks prosedur sifatnya memberikan petunjuk, dimulai dari petunjuk sederhana dan akan berlanjut pada petunjuk yang lebih kompleks. Tahapan dalam teks prosedur dibuat agar mudah diikuti. Ingat, clue-nya adalah mudah diikuti. Nah, kita bisa membuat prosedur dengan jenis instruksi, bisa berjenis aktivitas, bisa berjenis kebiasaan. Nah, tinggal pilih kira-kira akan membuat prosedur seperti apa. Setelah memilih jenis prosedur, kita mulai membuat pernyataan umum. Apa tadi pernyataan umum? Ya, pernyataan yang sifatnya harus diketahui secara umum, ya, atau pembukaan dulu. Nah, sebelum melakukan tahapan-tahapan. Setelah ini dirasa paham, barulah kita menuliskan tahapan-tahapan atau mengikuti tahapan-tahapannya. Nah, di sini saya punya contoh nih, ya. Judulnya adalah cara membuat tabungan untuk pelajar. Di bawah judul sudah ada PU, ya. Di bawah PU atau di bawah pernyataan umum ada 4 tahap, teman-teman. Di mana setiap tahapnya atau tiap tahapannya ada pernyataan umum lagi atau penjelas lagi. Nah, kita langsung tunjukkan saja. Jenis prosedurnya adalah instruksi membuat tabungan pelajar. Nah, ini berjenis prosedur instruksi. Kemudian ada berapa langkah? Ada 4, teman-teman. Kemudian ciri-ciri yang terlihat, ya, silahkan nanti di pause dan dibaca. Setelah selesai, maka ciri-ciri yang terlihat adalah yang pertama, menggunakan pola kalimat imperatif dan pernyataan. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah yang mudah diikuti, ya. Kemudian berisi juga pernyataan. Menggunakan kata kerja, menggunakan juga konjungsi kronologis, ya. Kemudian juga menggunakan kata keterangan perincian, ya, semakin diperinci. Nah, itu beberapa ciri mengenai teks prosedur. Berikutnya kita masuk ke poin B atau submateri B, yaitu merancang PU dan tahapan-tahapan. Kalau tadi kita sudah mengenal PU dan langkah-langkahnya atau tahapannya, sekarang kita mencoba untuk merancangnya. Yang pertama, mengungkapkan PU dan tahapan-tahapan melakukan kegiatan secara lisan dengan intonasi dan nada yang jelas. Yang kedua, kita akan menuliskan PU dan tahapan-tahapan dalam prosedur melakukan suatu kegiatan. Oke, jelas ya, tagihannya adalah bisa mengungkapkan secara lisan dan menuliskannya juga. Mari kita mulai. Mengungkapkan PU dan tahapan-tahapan melakukan kegiatan secara lisan dengan intonasi dan nada yang jelas. PU adalah informasi awal yang penting. Jika disampaikan secara jelas, kronik dan terstruktur, maka partisipan akan berhasil menyelesaikan tujuannya dan minim kesalahan. Tentu teman-teman tidak melulu memperoleh prosedur itu dari teks. Bisa juga dari lisan. Contoh dari pengumuman, ketika kita akan mengantri, apalagi di COVID ini, ya, terkadang kita mendapatkan protokol khusus dari suatu tempat yang disampaikan secara lisan. Nah, itu membutuhkan banyak sekali pertimbangan. Agar apa? Agar nanti partisipan itu minim kesalahan, bisa mengikuti dengan baik. Penyajian pola prosedur berdasarkan konsep pembuatnya, ya. Jadi konsep pembuatnya ini menjadi hal yang penting gitu. Kemudian pola prosedur meliputi judul dan narasi utuh, judul, narasi dan tahapan, judul dan tahapan, atau judul dan ilustrasi gambar. Nah, kita bisa merancangnya dengan pola-pola seperti ini. Berikutnya, jika menemukan pola narasi utuh, partisipan harus memilah PU dan tahapan-tahapan. Paham ya di sini? Jadi polanya ada 4. Teman-teman biasanya menemukan prosedur dengan judul dan narasi, ya. Jadi kayak bercerita utuh. Nah, itu
tingkat kesulitannya lebih tinggi karena kita harus mengidentifikasi tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan. Yang paling mudah adalah judul, narasi, dan tahapan karena lengkap. Yang paling mudah lagi adalah judul langsung tahapannya tanpa PU. Dan yang terakhir, judul dengan ilustrasi gambar. Nah, itu biasanya dapat ditemukan di sosial media, teman-teman ya. Contoh, nah ini merupakan judul dengan narasi utuh. Nah, untuk memahami ini tentu jika kita mendengarkannya, kita harus menyimak dengan teliti, dengan saksama ya, agar menemukan tahapan-tahapan yang harus diikuti. Nah, ini PU-nya ya, yang ada kotak pertama itu PU, kemudian yang ada garis bawahnya ada 1, 2, 3, 4 itu adalah tahapan-tahapannya yang sudah saya carikan nih. Ya, tinggal teman-teman nanti memindahkannya di buku tugas. Jadi ada berapa tahap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 tahapan. Berikutnya, nah ini kiat berwawancara kerja ya. Di nomor 1 sudah saya jawab di video atau di slide sebelumnya tadi. Kemudian di nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita akan coba cek. Dari isinya menjelaskan tentang apa prosedur itu. Ya, menjelaskan mengenai sebelum menghadapi atau cara sebelum menghadapi wawancara kerja dengan pewawancara perusahaan. Berdasarkan isinya, apakah fungsi dari teks prosedur itu? Fungsinya adalah agar partisipan menguasai beberapa cara agar sukses diterima bekerja. Nomor 4, temukan kata kerja imperatif pada teks prosedur. Nah, kata kerja imperatif mengandung unsur tindakan yang memerintah. Cirinya murni kata perintah, menggunakan tanda baja seru. Nah, ini terkadang tidak menggunakan tanda baja seru, teman-teman, tetapi ditandai dengan afiksasi atau imbuhan lahkan. Misalnya, usahakan, perhatikan, jadilah, harus. Nah, ini merupakan kata kerja imperatif. Nomor 5, konjungsi dalam teks prosedur itu mayoritas berjenis waktu atau kronologis. Namun jika berpola narasi pada contoh ini, biasanya konjungsi yang nampak secara umum dapat ditemukan adalah kronologis seperti sementara, hubungan syarat seperti namun, ya, pakai konjungsi murni lagi seperti dan, dengan, oleh karena itu. Nah, ini konjungsi-konjungsi yang nampak ya. Yang nomor 6, temukan pernyataan persuasif. Ya, kita harus menemukan persuasif. Persuasif itu seperti membujuk, mengajak ya. Nah, dalam kasus ini misalnya singkatnya akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non-verbal. Ya, seperti mengajak, tapi tidak secara tersurat ya. Begitu. Nah, itu pernyataan persuasif yang nampak. Untuk pertanyaan 7 dan 8 silahkan dilanjutkan sendiri. Berikutnya, menuliskan PU dan tahapan-tahapan dalam prosedur melakukan suatu kegiatan. Ya, poin sebelumnya tadi kita anggap paham untuk merancangnya, maka tahapan selanjutnya ya menuliskannya. Jika jenis prosedur telah diketahui, selanjutnya dikembangkan menjadi prosedur yang dimulai dari pernyataan umum dan diikuti tahapan perinciannya. Ingat, jangan sampai terbalik ya. Kita mulai dari PU dulu, baik itu mengkonsep maupun menyampaikannya, kita harus urut begitu. Yang pertama, caranya adalah memilih prosedur yang bermanfaat dan dibutuhkan. Nah, kira-kira ada kegelisahan apa yang ingin dibagi? Nah, itu ya, tentu yang bermanfaat saja dan dibutuhkan banyak orang. Kemudian, mulai berpikir mengenai pernyataan umum. Caranya adalah sampaikan latar belakang dan alasan mengikuti prosedur tersebut, kayak nilai jualnya. Nah, jadi untuk apa sih, gitu ya? Nah, itu tolong sampaikan di PU. Habis itu, atau setelah itu, baru ke tahapan. Caranya adalah yang pertama, konseplah agar tidak terlalu panjang. Usahakan mengandung kata imperatif dan pernyataan ya. Nah, karena mengajak ya, mengikuti tahapan-tahapan. Yang ketiga, buatlah petunjuk sederhana namun mudah diikuti. Sederhana saja, jangan terlalu panjang atau sulit. Nah, seperti tadi kiat berwawancara kerja, ketika saya ubah menjadi berpola judul, narasi, dan tahapan-tahapan menjadi seperti ini. Kita baca sekilas.
Kiat berwawancara kerja. Wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon secara mendalam, dan wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Yang pertama, berbicaralah dengan jelas. Tanda seru. Nah, ini murni memerintah ya. Jaga penuh konsentrasi Anda terhadap pertanyaan dari pewawancara. Melibatkan bahasa tubuh seperti gerakan nonverbal dapat memberikan kesan antusias. Hindarilah uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. Penting untuk menjadi diri sendiri. Jika diberikan kesempatan untuk bertanya, berikan pertanyaan yang berbobot. Nominal gaji adalah situasi krusial, maka tentukan dengan perhitungan jelas dan logis. Oke, ketika kita analisis sama-sama, maka saya menggunakan 1, 2, 3, dan 4 murni kalimat imperatif. Jadi murni memerintah teman-teman, karena ada tanda seru. Dan sisanya menggunakan pernyataan. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak semuanya diperintah. Nah, terkadang kita harus memerintah, terkadang kita harus memberikan pernyataan. Nah, ini menjadi satu teks prosedur yang dirasa oleh partisipan ini ringan dan mudah diikuti dan tidak terlalu memaksa. Oh baik teman-teman, sesi ini kita akhiri dulu. Untuk poin atau submateri C dan D kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Merdeka belajar, salam pemerhati pemaham. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.